Bro, pernah nggak lo ngerasa kayak energi lo terkuras habis tanpa lo tahu kenapa? Lo kerja keras, lo punya mimpi, tapi entah kenapa ada sesuatu yang bikin lo lemas, nggak fokus, dan gampang nyerah. Kalau lo pernah di titik itu, gua ngerti bro. Kita semua pernah ada di sana. Tapi hari ini gua mau ngajak lo buat ngobrol sesuatu yang nggak banyak orang bahas. Sesuatu yang bisa bikin lo bangkit, fokus, dan jadi versi terbaik dari diri lo. Semen retention. Buat lo yang belum tahu, semen retention ini artinya lo menahan diri buat nggak buang-buang sperma sembarangan. Menghindari video dewasa, olahraga 5 jari, dan berhenti berpikir pakai kepala bawah. Kedengarannya sederhana kan? Tapi bro, ini bukan cuma soal nahan diri, ini soal kontrol. Ini soal lo jadi pria yang pegang kendali atas diri lo sendiri. Karena seperti kata Rumi, kuasai dirimu dan dunia akan menjadi milikmu. Semen retention adalah keputusan buat menjaga energi vital lo. Energi yang selama ini mungkin lo buang percuma. Bayangin, energi itu kayak api kecil di dalam diri lo. Kalau lo jaga, api itu bakal jadi obor yang terang banget. Tapi kalau lo buang-buang, api itu gak pernah sempat jadi besar. Ini bukan cuma soal fisik bro, ini soal mental, spiritual, dan gimana lo bisa jadi pria sejati yang punya arah hidup jelas. Karena energi itu gak cuma tentang gairah. Itu tentang kekuatan lo buat fokus, buat kerja, dan buat jadi pria yang dihormati, bukan cuma disukai. Dan satu hal yang gak boleh lo lupain bro, berhenti buang-buang sperma lo buat nonton film dewasa atau buka situs-situs jorok. Banyak pria gak sadar, kalau sperma itu bukan cuma cairan biasa. Itu zat yang mengandung energi luar biasa. Nutrisi, mineral, dan hormon yang mendukung vitalitas lo sebagai pria. Setiap kali lo buang-buang itu tanpa tujuan, lo kayak ngebuang bahan bakar yang seharusnya bikin lo kuat dan fokus. Ingat bro, lo bukan mesin yang bisa terus-terusan ngeluarin energi tanpa batas. Semakin sering lo buang itu buat sesuatu yang gak penting, semakin besar dampaknya ke fisik, mental, dan rasa percaya diri lo. Pilihan ada di tangan lo. Lo mau jadi pria yang buang-buang energinya atau pria yang menggunakannya buat membangun masa depan. Kenapa ini penting? Bro, mari kita jujur. Dunia ini keras. Kalau lo mau sukses, lo butuh semua energi yang lo punya. Lo nggak bisa buang-buang waktu, apalagi energi, buat hal-hal yang nggak bikin lo maju. Semen retention ngajarin lo buat ngehargain energi lo. Bukan cuma biar lo lebih kuat, tapi biar lo punya kedamaian di dalam diri. Seperti kata Khalil Gibran, bekerja dengan cinta adalah membangun jiwa yang akan abadi. Dan bro, lo nggak bisa bekerja dengan cinta kalau jiwa lo kosong. Manfaat semen retention, lo mungkin nanya, emang apa sih yang gue dapat kalau gue coba ini? Bro, banyak banget. Gue kasih beberapa contoh. Fokus yang tajam. Lo bakal ngerasa lebih fokus, lebih produktif, dan lebih semangat buat ngejar mimpi lo. Energi yang biasanya lo buang percuma, sekarang bakal lo pakai buat hal-hal yang penting. Percaya diri yang naik level. Ada sesuatu tentang kendali diri yang bikin lo lebih percaya diri. Karena lo tahu, lo bisa pegang kendali atas diri lo sendiri. Itu bikin lo jalan lebih tegap, ngomong lebih yakin, dan dilihat sebagai pria yang punya arah hidup. Daya tarik yang gak bisa ditolak. Bro, ini bukan cuma soal fisik doang. Ada sesuatu tentang pria yang punya kontrol atas dirinya sendiri yang bikin orang tertarik. Energi lo bakal beda. Lo bakal jadi pria yang bikin orang ingin ada di sekitar lo. Kesehatan fisik dan mental. Semen retention bikin lo lebih kuat, gak gampang capek, dan lebih stabil secara emosional. Lo nggak lagi terombang-ambing sama perasaan lo sendiri. Gimana caranya? Bro, ini nggak gampang, gua nggak bakal bohong sama lo. Tapi kalau lo serius mau jadi pria yang lebih baik, ini worth it. Gua kasih lo beberapa langkah sederhana. Mulai pelan-pelan, nggak usah langsung ekstrim bro. Mulai dengan nahan diri selama sehari, terus 3 hari, seminggu, dan seterusnya. Nikmati prosesnya. Alihkan energi lo ke hal positif. Pas lo ngerasa dorongan itu muncul, pakai energi lo buat olahraga, baca buku, atau kerja keras. Ingat, energi itu nggak hilang, cuma lo alihin. Buat tujuan jelas. Tulis apa yang lo pengen capai dalam hidup. Setiap kali lo tergoda buat nyerah, ingat tujuan lo. Lingkungan yang mendukung. Cari bro-bro lain yang juga punya visi sama. Jangan habiskan waktu dengan orang yang cuma bikin lo balik ke kebiasaan lama. Meditasi dan refleksi diri. Ambil waktu buat duduk tenang dan kenali diri lo sendiri. Seperti kata Lao Tzu, dia yang mengenal dirinya adalah bijaksana. Ini bukan tentang kesempurnaan. Bro, gak ada yang sempurna. Kalau lo jatuh, itu gak masalah. Yang penting adalah lo bangkit lagi. Karena menjadi pria sejati,
Bukan soal nggak pernah gagal, tapi soal gimana lo terus berjuang walaupun sulit. Seperti kata Nelson Mandela, aku tidak pernah kalah, aku menang, atau aku belajar. Perubahan dimulai dari lo. Bro, gua tahu ini nggak gampang, tapi kalau lo bisa pegang kendali atas diri lo sendiri, lo bisa pegang kendali atas hidup lo. Dunia ini nggak akan berubah buat lo, tapi lo bisa berubah buat dunia ini. Ingat bro, energi lo adalah harta paling berharga yang lo punya. Jangan buang-buang buat hal yang gak penting. Investasikan itu buat jadi pria yang lebih baik, yang lebih kuat, dan yang lebih dihormati. Jadi mulai sekarang, pegang kendali atas diri lo, karena pria sejati adalah dia yang bisa menguasai dirinya sendiri. Dan saat lo berhasil, lo gak cuma bikin hidup lo lebih baik, lo juga jadi inspirasi buat pria lain di luar sana yang lagi berjuang sama hal yang sama. Setiap langkah kecil menuju kendali diri adalah kemenangan besar dalam perjalanan hidup. Bro, pernah gak lo ngeliat pria yang kelihatan gagah di luar, tapi mudah hancur sama godaan kecil? Itu bukan pria sejati bro. Pria sejati adalah dia yang gak takluk sama nafsunya, yang tahu kapan harus bilang cukup, meskipun semuanya ada di depan mata. Karena hidup ini lebih dari sekedar memuaskan keinginan sesaat. Seperti kata Rumi, jangan jadi budak nafsu, jadilah tuan atas keinginanmu dan dunia akan tunduk padamu. Mengendalikan nafsu itu gak gampang, gua paham. Tapi justru disitulah lo diuji. Lo bukan cuma sekedar manusia yang hidup buat makan, tidur, dan cari kenikmatan. Lo punya tujuan besar, dan nafsu yang gak terkendali cuma jadi rantai yang bikin lo jalan di tempat. Kalau lo bisa pegang kendali bro, hidup lo bakal naik level. Lo bakal ngerasain apa itu bebas sebenarnya, karena kebebasan sejati adalah punya kontrol penuh atas diri lo. Bayangin kalau setiap godaan yang datang lo bisa bilang, gue lebih kuat dari ini. Itu bukan cuma soal nolak hal negatif, tapi soal ngarahin energi lo ke sesuatu yang bikin lo bangga. Ingat kata Khalil Gibran, dalam kendali diri ada kekuatan, dalam kekuatan ada kedamaian, dan lo pantas buat ngerasain kedamaian itu bro. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa susah buat ngendalin diri, ingat ini, setiap kali lo menang lawan nafsu, lo lagi melangkah menjadi pria sejati yang dihormati. Karena di akhir hari, hidup ini soal lo melampaui diri lo yang kemarin. Gua tahu, lo punya apa yang dibutuhkan buat jadi pria yang gak sekedar hidup, tapi hidup dengan martabat. Tetap kuat bro, perjalanan lo masih panjang, dan gua percaya lo punya apa yang dibutuhkan buat jadi pria sejati. Let's go. Kalau lagi sange, haruskah gua langsung coli? Lo punya energi, banyak, gede banget. Masalahnya, lo selama ini nyalurin ke tempat yang salah. Sange itu bukan musuh lo bro, itu cuma bensin liar. Kalau lo biarin meledak sembarangan, lo kebakar. Tapi, kalau lo arahkan dengan sadar, lo bisa jadi mesin perang kayak Baki. Cara mengalihkan energi sange dengan metode Baki. B. Bergerak, jangan diam. Baki nggak akan duduk bengong sambil scroll IG cewek. Dia akan lari, push up, latihan teknik, bahkan ajak tebing sambil telanjang dada. Karena dia tahu, diam bikin otak kotor makin liar. Lo juga harus gerak, satu-satu push up, plank, shadow boxing, atau langsung gym. Saat lo gerak, darah ngalir ke otot, bukan ke bawah. A. Alihkan fokus ke tantangan fisik. Baki nggak punya waktu buat ngelamun soal cewek. Dia sibuk ngalahin Yujiro, ngelawan monster, dan ningkatin dirinya setiap detik. Lo juga bisa cari tantangan baru, ikut lari 5K, naik gunung, belajar martial arts, atau latihan HIIT. Fokus lo bukan di pantat cewek, tapi di progres diri. K. Kendalikan nafas saat craving datang. Sebelum Baki mukul, dia tarik nafas. Dalam, teratur, fokus. Lo juga bisa latihan box breathing. Tarik 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan lagi 4 detik. Nafas yang stabil bikin otak lebih jernih dan dorongan birahi bisa lo atur, bukan malah lo turutin. I. Investasi diri lewat pola hidup bertarung. Bagi tidur cukup, makan bersih, disiplin waktu, dan latihan tanpa nunggu mood. Lo juga harus mulai bangun pola hidup yang bikin tubuh dan pikiran lo jadi tangguh dan berkarakter. Energi sange itu kuat banget, tapi kalau lo salurin buat investasi diri, hasilnya bisa guncang dunia. Lo gak akan mati karena nahan sange, tapi lo pasti nyesal kalau hidup lo hancur cuma karena gak bisa kendaliin nafsu. Kalau lo serius pengen lepas dari PMO dan mulai kendalikan energi lo kayak Baki Hanma, gue saranin gabung ke program Sembuh dari Pria 100%. Di sana lo akan latihan buat detox otak, latihan disiplin, perbaiki mindset, dan upgrade fisik bareng-bareng bro-bro lain yang sedang berjuang. Cek infonya di kolom komentar atau bio. Lo bukan budak dari hasrat lo. Lo adalah tuan dari tubuh lo. Alihkan energi sange itu jadi senjata, dan jadilah petarung seperti Baki. Diam tapi buas, sabar tapi meledak, penuh gairah tapi terkendali. Salam Every Man. Semangat bro.